Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bertemu dan bergabung di acara press conference untuk penyelenggaraan acara Event Info Economy Financial Forum 2023 dan awarding ceremony Third Top Digital Corporate Brand Award 2023. Saya Rudi Sukmana akan memandu acara pada hari ini. Baiklah, saya ingin mengucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Richard Wang selaku DRM and Digital Marketing PT Toyota Astra Financial Services. Juga selamat bergabung kepada yang kami hormati Bapak Arif Munajat selaku CEO Infoeconomy.id dan Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Selamat datang dan selamat bergabung juga saya ucapkan kepada yang berbahagia, rekan-rekan media dari Media Indonesia, Suara Merdeka, MNC Trijaya, Neraca, Investor, Warta Kota, Aktual, Sindo News, Infobank News, dan Industri. Dan sebelumnya, perkenankan saya untuk menyampaikan salam selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah bagi yang menjalankannya. Baik Bapak-Bapak, narasumber dan Bapak Ibu rekan media, Top Digital Corporate Brand Award merupakan bentuk penghargaan dari Infoeconomy.id bekerjasama dengan Trust & Co Indonesia yang mengapresiasi keberhasilan perusahaan-perusahaan dalam memanfaatkan media digital untuk membangun corporate brand dan reputasi yang positif di ranah publik dan ranah digital. Untuk itu, pada ajang Event Info Economy Financial Forum 2023 dan awarding ceremony Third Top Digital Corporate Brand Award 2023, Infoeconomy.id dan Trust & Co Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan industri keuangan yang dinilai berhasil membangun corporate brand dan reputasi positifnya di ranah digital. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama sambutan dari
CEO Infoekonomi.id, Bapak Arif Munajat. Kepada Bapak Arif Munajat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah rahmat-Nya lah bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah dan di acara Preskon Info Economy Financial Forum 2023 and Awarding Ceremony Third Top Digital Corporate Brand Award 2023. Yang saya hormati Bapak Richard Wong selaku DRM and Digital Marketing Bursa Toyota Astra Financial Service, dan Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, serta yang berbahagia para rekan-rekan media yang telah hadir dalam acara hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, media Infoekonomi.id sebagai media yang hadir dalam kesempatan berbagai berita ekonomi, keuangan, dan bisnis terdepan menyadari benar akan pentingnya arti industri keuangan dalam eksistensi perekonomian negara Indonesia. Untuk itu, kami menggandeng kerjasama dengan Trust & Co Indonesia memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan industri keuangan tanah air dalam bentuk penghargaan Third Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Financial Industry. Infoekonomi.id mempersembahkan apresiasi bergengsi ini dalam sebuah kegiatan ajang penganugerahan yang istimewa bagi perusahaan-perusahaan asuransi, pembiayaan, perbankan, perusahaan syariah, bisnis unit syariah, serta finansial teknologi yang telah berhasil membuktikan diri berada di posisi teratas dalam menjaga dan meningkatkan kinerja prestasinya yang membanggakan. Kami berharap penghargaan Third Top Digital Corporate Brand Award 2023 Special Achievement for Financial Industry dapat menjadi atribut dan pemicu penyemangat bagi perusahaan-perusahaan yang berhasil meraihnya, sehingga mereka dapat terus eksis, dapat berkembang, semakin meningkatkan performanya perusahaan dalam rangka meraih visi misi yang telah diciptakan bersama, serta menjadi perusahaan sebagai pendorong pembangunan negara dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Pada kesempatan press conference kali ini, saya mengucapkan selamat dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Richard Wong selaku DRM and Digital Marketing Toyota Astra Financial Services yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir untuk seluruh serta dapat memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media serta terkait dengan suksesnya yang telah diraih oleh Toyota Astra Financial Services menerima penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023 untuk kategori pembiayaan. Sebagai perusahaan yang telah memiliki banyak pengalaman, tentunya TAF sangatlah layak menjadi salah satu perusahaan yang menerima penghargaan tersebut. Juga tak lupa saya ucapkan dan sukses saya sampaikan kepada perusahaan-perusahaan lain yang juga telah meraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2023. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif Munajat, CEO infoekonomi.id atas sambutannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk menginformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber, bisa ditanyakan melalui tombol yang ada di aplikasi Zoom masing-masing. Sertakan nama Anda dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selanjutnya, dapat menuliskan pertanyaan yang ingin diajukan dalam aplikasi tersebut. Masing-masing wartawan dapat mengajukan maksimal 3 pertanyaan. Baik, selanjutnya, mari kita simak bersama presentasi metode penilaian dari Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilakan. Oke, selamat siang rekan-rekan media dan juga perwakilan dari TAF. Pada kesempatan siang hari ini saya akan paparkan mengenai metode penilaian dari kegiatan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun ini, tahun 2023, merupakan sebuah penyelenggaraan untuk ketiga kalinya, sahabat media. Jadi, penghargaan Top Digital Corporate Brand Award merupakan sebuah apresiasi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan, khususnya untuk pada kesempatan adalah untuk di industri keuangan, itu perusahaan insurance, syariah company and business unit, dan juga fintech lending, dan juga perusahaan banking. Dan mereka telah berhasil digital corporate brand-nya di ranah digital sehingga mereka unggul dibanding dengan perusahaan lainnya. Nah, adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini, yang tentunya yang pertama, ini merupakan menjadi bukti keberhasilan atas kinerja positif perusahaan-perusahaan dalam mengelola aktivitas digital corporate brand-nya sehingga secara image positif terpublikasikan atau terimage di mata masyarakat. Yang kedua adalah melalui penghargaan ini diharapkan dapat memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan platform digital dalam meningkatkan corporate image-nya, terutama kepada masyarakat dan juga pengguna internet di Indonesia. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong, memicu kepercayaan para stakeholder, shareholder, dan juga masyarakat secara luas terhadap perusahaan-perusahaan peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand Award. Dan keempat, tentunya kami berharap logo penghargaan ini juga menjadi value buat perusahaan peraih penghargaan Top Digital Corporate Brand sehingga semakin dipercaya oleh publik. Nah, adapun metode penilaian yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, ada 3 parameter penilaian yang kami gunakan untuk menilai perusahaan-perusahaan yang layak mendapatkan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award. Yang pertama adalah search engine aspek, yang kedua adalah social media aspek, dan ketiga adalah website aspek. Nah, namun riset yang kami lakukan dari bulan Desember hingga Februari tahun 2023 untuk penghargaan Top Digital Corporate Brand Award ini difokuskan kepada perusahaan-perusahaan industri keuangan untuk fase pertama di tahun 2023 ini. Nah, untuk parameter search engine kami mengukur banyaknya pengguna internet yang mengulas dan juga mencari perusahaan di internet dengan kata kunci tertentu untuk menilai seberapa tingkat awareness dari brand tersebut di mata masyarakat. Yang kedua adalah social media aspek. Parameter ini menggunakan 3 media sosial teratas. Kami mengukur tingkat popularitas dan juga tingkat engagement antara perusahaan dengan para pengikut atau para followers atau netizen yang mengakses sosial media dari perusahaan-perusahaan di industri keuangan. Yang ketiga adalah website aspek. Parameter ini mengukur jumlah traffic terhadap kunjungan official website dari perusahaan-perusahaan di industri keuangan dan juga tingkat user friendliness-nya. Kami juga ukur terhadap website perusahaan-perusahaan di industri keuangan. Berdasarkan 3 aspek pengukuran inilah kami
melakukan pembobotan dan juga kami melakukan penilaian siapa saja yang layak mendapatkan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun ini. Nah, apapun tahapan riset yang kami lakukan, rekan-rekan media, yang pertama melakukan perumusan dan juga proses dan juga metode penilaian berdasarkan tiga yang tadi saya kan gitu ya. Yang kedua adalah kami mengumpulkan dan juga mengelompokkan data perusahaan-perusahaan di industri keuangan, baik itu banking, insurance, fintech lending gitu ya, maupun industri syariah. Jadi kita juga melakukan pengelompokan data tersebut. Yang ketiga adalah kami melakukan riset data perusahaan berdasarkan tiga aspek pengukuran yang sudah kami tetapkan. Dari data tersebut kami melakukan input data dan juga kami melakukan pengolahan dan juga terhadap data yang sudah berhasil kami kumpulkan. Dan selanjutnya poin kelima adalah kami melakukan pengumuman siapa saja yang berhak mendapatkan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun ini, tahun 2023. Dan pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini menjelang sore, nanti kita akan mengadakan penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun ini, tahun 2023. Pun kriteria pemenang, kami juga sangat selektif dalam memilih siapa saja yang lolos dalam penilaian Top Digital Corporate Brand. Kami melakukan pengukuran berdasarkan dua aspek pengukuran. Pertama adalah perusahaan-perusahaan pemenang, baik itu banking, insurance, finance, syariah company, business unit, dan juga fintech lending meraih total final score berdasarkan penilaian yang kami lakukan minimal adalah 70 poin. Yang kedua adalah perusahaan banking, finance, syariah company, business unit, dan juga fintech lending berhasil masuk ke dalam top 200 digital corporate brand berdasarkan penilaian Top Digital Corporate Index yang kami lakukan di tahun 2023. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut sesi tanya jawab. Lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang penghargaan Top Digital Corporate Brand Award pada tahun 2023 ini. Saya berharap penghargaan ini semakin mendorong kepercayaan dari masyarakat untuk memilih Bapak Ibu sekalian untuk melakukan transaksi di bisnis Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, dan juga tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia atas presentasi metode penilaiannya. Dan kembali saya menginformasikan kepada rekan-rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber dapat ditanyakan melalui tombol yang ada di aplikasi Zoom masing-masing ya. Sertakan nama Anda dan dari media mana, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Selanjutnya menulis pertanyaan yang ingin diajukan. Masing-masing wartawan dapat mengajukan maksimal 3 pertanyaan. Selanjutnya mari kita simak bersama presentasi perusahaan dari Bapak Richard Wang selaku DRM and Digital Marketing PT Toyota Astra Financial Services. Kepada Bapak Richard Wang kami persilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Arief Munajat, CEO Infoekonomi.id, dan Pak Tri Raharjo, CEO Trust & Co Indonesia, dan rekan-rekan media pastinya. Thank you untuk kesempatannya. Kita boleh join di press con hari ini. Kita sedikit memaparkan apa yang menjadi progres untuk TAF sehingga kita bisa diundang sebagai pemenang Top Digital Corporate Brand Award. Mungkin saya bisa share sedikit materi sebentar. Sudah ya? Oke. Singkat saja, mungkin ini sekilas mengenai TAF, Pak. Jadi, kami sesuai namanya Toyota Astra Financial Services, kami memiliki 2 shareholder, 50% Astra International dan 50% Toyota Financial Service. Kami sudah punya
eh, nationwide coverage, mulai dari Aceh sampai ke Jayapura, Pak. Baik bentuknya itu adalah cabang, pembantu, maupun pos. So far kami sudah serving ke 700.000 customer dan 600 dealers. Dan di tahun 2023 ini kami masih membuka 2 cabang baru, yaitu di Banda Aceh, cabang khusus syariah, dan di Medan 2. Nah, dalam hal ini kami juga mau menyampaikan bahwa pembiayaan kami ada untuk Toyota Financial Service, untuk pembiayaan Toyota, kemudian untuk pembiayaan Daihatsu, pembiayaan Lexus. Kami juga punya pembiayaan syariah, kami punya Tafsiab Dana untuk pembiayaan multiguna, kemudian kami punya Kinto dan Flex sebagai line up terbaru kami. Kinto yaitu usership untuk menservis ya, jadi menservis customer kita yang memang membutuhkan mobility, membutuhkan mobil, tapi tidak ingin memiliki. Jadi dengan tipe seperti subscribe. Nah, mungkin salah satunya karena ini adalah top digital corporate brand award, jadi kami juga ingin menyampaikan sedikit terobosan digitalisasi kami. Bermula dari pertama aplikasi Flex. Jadi kami menciptakan aplikasi Flex ini untuk customer kami yang sudah menjadi customer kami ya di awalnya. Kemudian kami mulai mendevelop aplikasi Flex ini juga bisa digunakan oleh yang bukan customer kami tapi akan menjadi customer kami. Kemudian inisiatif yang kedua adalah kami membuat satu centralized service. Kami buat ini di Lotte Shop Avenue di Satrio, gitu ya. Jadi seluruh service di Jakarta bisa kami centralized di sini. Tujuannya adalah supaya customer dapat merasakan service kami even di hari libur, even di malam hari. Karena itu salah satu pain point dari customer yang kami tangkap. Nah, kemudian yang ketiga adalah TAF online service yang paling terbaru. Kami launching Desember 2022 kemarin, yaitu kami ingin inisiatif digital ini benar-benar memangkas ruang dan waktu. Sehingga customer tidak perlu ke cabang kami, bahkan hanya perlu membuka mobile apps-nya, itu sudah bisa merasakan servis kami, mendapatkan servis kami. Dan bila kami coba review, hari ini dari seluruh servis kami, 80% dari servis kami sudah dapat dirasakan oleh customer langsung dari mobile phone masing-masing. Jadi cabang kami dekatkan ke customer melalui aplikasi ini. Nah, so far untuk performance sendiri, dari segi amount finance, kami kemarin membukukan 18,7 T, naik 36% dari 2021. Sementara secara aset, kami ada growth 31%, dari 21,6 T menuju 28,4 T. Sementara dari sisi profit, kami ada growth 53%, dari 352 M, kami mencapai closing kemarin di 538 miliar. Dan kami berharap untuk tren positif ini dapat berlanjut di 2023 dan seterusnya. Dan berikutnya adalah beberapa award yang kami terima, termasuk salah satunya adalah Digital Flexible Financing ya, yang nanti juga mungkin akan kami sedikit jelaskan. Dan untuk tahun 2023 ini ada beberapa activity yang kita lakukan untuk menjaga bisnis kami tetap sustain. Yang pertama dan secara basic pasti kita akan boosting Toyota, Daihatsu, dan Lexus financing sales. Yang kedua adalah kami mau memaksimais siap dana dan pintu sales yang tadi sudah kami jelaskan, tapi kita rasa belum maksimal, jadi kita mau memboosting ini. Kemudian kami mau mengenhance digital touchpoint through Flex TOS feature yang tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa kami ingin TOS ini benar-benar dekat di customer, di keseharian customer, jadi bahkan customer bisa mengakses cabang kami sambil ngopi, gitu ya. Jadi tidak perlu datang ke cabang kami, tapi kami yang datang ke mobile phone customer kami. Kemudian yang keempat adalah kami pasti untuk menjaga sustainable ini, kami ingin mensupport Toyota EV sales di Indonesia. Kemudian yang kelima, kami juga mengencourage sustainable inisiatif baik di HO maupun di cabang, sesuai arahan dari shareholder kami juga. Dan kami akan terus study bagaimana kami bisa berkontribusi terhadap sustainability
baik secara kami bisa mengeluarkan produk atau program yang dapat mensupport sustainability ini. Mungkin sekilas dari saya tidak terlalu banyak. Semoga kita bisa lanjut di Q&A dengan lebih detail, dengan lebih jelas. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Richard Wang selaku DRM and Digital Marketing PT Toyota Astra Financial Services atas paparannya. Rekan-rekan media yang berbahagia, kali ini mungkin saya izin untuk menutup aplikasi pertanyaannya karena di sini saya telah menerima beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan oleh para panitia dan langsung akan saya sampaikan. Pertanyaan pertama dari media Indonesia ditujukan kepada Bapak Tri Raharjo. Pertanyaannya adalah, dari hasil riset yang telah dilakukan, bagaimana tren penguatan digital corporate brand yang terjadi dewasa ini? Kepada Pak Tri, silakan. Oke, baik. Nah, terima kasih dari Bisnis Indonesia atas pertanyaannya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai data yang berhasil kami kumpulkan, gitu, memang perusahaan-perusahaan Indonesia sudah sangat masif menggunakan berbagai platform media digital ya, mulai dari search engine, sosial media, website, aplikasi, dan bahkan sekarang ke YouTube channel dan juga platform ke TikTok dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tren yang positif bagaimana perusahaan-perusahaan melakukan bagaimana membangun suatu komunikasi publik untuk membangun brand mereka di ranah digital sangat dilakukan. Nah, tidak hanya di sana, tapi juga kita perhatikan mereka juga sangat aktif dalam membangun engagement. Nah, terlebih jika mereka memiliki jumlah dealer yang cukup besar atau cabang yang cukup luas dengan jangkauan customer yang seluruh wilayah Indonesia, tentunya cara digital ini semakin efektif dan efisien untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, ketika mereka membangun brand di ranah digital, tentunya kuncinya adalah yang pertama adalah bagaimana brand mereka semakin dikenal oleh masyarakat secara luas, gitu ya. Itu biasanya kalau kita lihat dari ulasan yang ada di setiap corporate brand mereka, gitu kita bisa pantau secara dari tahun ke tahunnya. Yang kedua adalah bagaimana engagement dan juga persepsi publik terhadap brand tersebut, sehingga ini tetap menjadi bagian penting bagaimana perusahaan dalam menjaga reputasi dari brand mereka. Nah, selain itu kita perhatikan juga bagaimana perusahaan-perusahaan dalam penanganan keluhan pelanggan itu juga menjadi faktor terpenting, karena bicara mengenai brand adalah bicara tentang persepsi dari publik atau dari konsumen, sehingga bagaimana pengelolaan dari perusahaan-perusahaan ini tercapture dari review, bahkan ulasan atau komen dari para netizen yang mengomentarin setiap postingan mereka atau komplain mereka masuk ke ranah media sekalipun, itu bisa dipantau secara optimal. Itu juga mengalami perkembangan. Nah, kalau saya lihat aplikasi yang powerful di tengah ini, jadi ini mengalami percepatan yang luar biasa gitu ya. Jadi masyarakat semakin aware dengan berbagai platform tersebut. Bahkan contoh ada beberapa perusahaan retail gitu ya, begitu di launch publik aplikasinya dalam waktu 1 tahun tembus 1 juta downloaders. Ini sesuatu yang menarik. Mereka selain sebagai sarana untuk transaksi dengan konsumen mereka juga sebagai salah satu cara untuk dan juga untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen secara 24 jam. Itu yang mereka lakukan. Mudah-mudahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri Raharjo atas jawaban yang telah diberikan. Yang kedua, kita lanjut. Pertanyaan dari Suara Merdeka ditujukan kepada Bapak Richard Wang. Pertanyaannya adalah, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama,
apa yang membuat TAF dapat tetap eksis hingga saat sekarang ini, meski sempat pula mengalami masa-masa pandemi? Yang kedua, bagaimana TAF bisa melewati segala tantangan-tantangan yang ada dan tetap eksis hingga sekarang ini? Mungkin hampir mirip ya. Yang ketiga adalah, seperti apakah inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh TAF untuk dapat terus memiliki kinerja yang terbaik? Demikian mungkin ada 3 pertanyaan kepada Bapak Richard Wang. Kepada Bapak Richard Wang, mohon Pak untuk memberikan jawabannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya dari rekan kami dari Suara Merdeka. Sekali dapat langsung 3 pertanyaan deh. Mungkin tadi 2 pertanyaan pertama mirip, saya langsung jawab aja. Pertama sih gini ya, kita bisa tahu bahwa betul pandemi baru berakhir, dinyatakan berakhir itu Desember 2022 oleh pemerintah gitu ya. Tapi saat pandemi itu dimulai, who knows kejadiannya akan seperti hari ini. Tapi yang perlu kami appreciate dan kami take notes pertama adalah decision dari manajemen kami gitu ya. Jadi saat pandemi terjadi, dari company kami menyambutnya dengan waspada yang pasti, tapi kami memiliki rasa optimis saat itu ya, bahwa pandemi ini akan berakhir dan market akan recovery soon gitu ya, sehingga kita harus prepare. Itu menjadi poin penting yang pertama gitu ya. Jadi sehingga saat pandemi kami bisa dikatakan menjadi satu dari sangat sedikit ya multi finance yang masih aktif di 3 bulan pertama pandemi gitu. Nah, dan dalam menghadapi itu, kami juga mengeluarkan beberapa, justru di saat pandemi, justru kami mengeluarkan beberapa terobosan ya, seperti paket flexi. Ya, flexi itu di mana customer bisa mengakses web kami, menghitung sendiri, mengatur sendiri angsuran yang dia inginkan di masing-masing tenor. Jadi bisa oke, kita mau libur bayar saat lebaran, kita mau libur bayar saat bayaran sekolah gitu ya. Let's say seperti itu. Jadi kami mengeluarkan feature seperti itu. Kemudian kami juga mengenhance aplikasi Flex kami supaya customer dapat merasakan service kami. Tadi disebutkan oleh Pak Tri juga bahwa karena jangkauan kami luas dan customer kami tersebar gitu ya. Mungkin kalau di Jawa nggak terlalu berasa, tapi kalau di Sulawesi mungkin bisa jalan darat 5 jam, jalan darat 7 jam gitu ya, customer kami dari kantor cabang. Jadi kami mengenhance aplikasi ini supaya customer merasa lebih dekat dengan kami. Ya, jadi beberapa terobosan justru kami luncurkan saat lagi pandemi. Jadi nomor 1 adalah mindset optimis, kedua adalah mindset untuk terus berinovasi di saat pandemi itu yang membantu kami melalui pandemi dengan smooth ya. Bisa dilihat tadi juga grafiknya dari 2020 kami mengalami recovery yang bahkan hari ini lebih baik kondisinya daripada sebelum pandemi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah seperti apa inovasi yang telah dilakukan untuk dapat terus memiliki kinerja yang terbaik. Yes, inovasi ya. Balik lagi, saat pandemi itu membuat, sadar nggak sadar ya, pandemi adalah katalisator perkembangan digital hari ini. Tiba-tiba orang yang tidak biasa dengan online meeting, kita jadi online meeting. Bahkan setelah pandemi pun tidak berubah. Yang biasanya offline shop jadi online shop, gitu ya. Jadi tiba-tiba kita dipaksa untuk bisa berubah mengikuti zaman. Jadi pandemi ini membawa mungkin ada sedikit berkah, yaitu katalisator perkembangan digital. Nah, kalau kita mau berkembang, kita harusnya inline dengan itu. Sehingga kita membuat inovasi-inovasi juga yang inline dengan perkembangan digital. Karena itu yang growth-nya lagi sangat signifikan gitu ya. Sehingga kalau kita riding the wave, kita ikut di perkembangan digital, maka kita akan terus memiliki kinerja yang baik. Nah, tadi kita sudah state bahwa kita punya Flex di aplikasi, kami punya Flexi untuk paket yang bisa customer bisa mengatur angsuran dengan sendirinya,
Dan yang paling penting adalah yang kami kemarin luncurkan, yaitu aplikasi Tommy Online Service. Ya, jadi simpelnya adalah gini, pasti Bapak atau Ibu customer kami pasti membutuhkan servis kami di kantor cabang gitu ya. Seperti perpanjangan surat itu perpanjangan STNK, perhitungan pelunasan, ataupun butuh kontak dengan CSO kami, pasti sangat banyak kebutuhan terhadap sepanjang tenor berjalan. Nah, kami bisa memfasilitasi itu dari handphone customer kami. Jadi, customer kami tidak perlu menempuh jarak 7 jam untuk menemui cabang kami, tapi hanya cukup membuka mobile phone, membuka apps, mungkin dalam hitungan nggak sampai 1 menit, kita sudah bisa, customer kami sudah bisa berhubungan dengan customer service kami. Nah, semoga itu bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Suara Merdeka. Thank you. Baik, terima kasih Pak Richard Wang. Masih ada sekitar 12 menit lagi waktu yang bersisa. Kami lanjut ya. Pertanyaan dari Sindo News. Kembali untuk Bapak Richard Wang. Pertanyaannya adalah, bagaimana TAF mengantisipasi masuknya pesaing-pesaing baru di bisnis pembiayaan kendaraan bermotor saat ini? Dan bagaimana pula tentang perkembangan digitalisasi yang dilakukan oleh TAF hingga sekarang ini? Ada 2 pertanyaan jadi Pak Richard. Silakan Pak Richard, saya ulangi kembali, pertanyaannya adalah bagaimana TAF mengantisipasi masuknya pesaing baru di bisnis pembiayaan kendaraan bermotor saat ini? Dan yang kedua, bagaimana dengan perkembangan digitalisasi yang dilakukan TAF hingga sekarang ini? Silakan Pak Richard Wang. Oke, terima kasih Pak. Tadi terima kasih juga dari Sindo News ya. Oke, mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana kami mengantisipasi kompetitor yang terus ada ya. Jadi kompetitor kami juga saya rasa bukan hanya dari bisnis multi finance tradisional ya, tapi cukup banyak perkembangannya peer-to-peer dan lain-lain ya. Dan kami sebagai corporate Pak, dan kami tidak pernah memandang remeh apapun gitu ya. Jadi kami selalu rutin mengadakan competitor review pasti. Jadi sekecil apapun pasti kami akan melakukan review setiap bulannya. Kami update ke manajemen kami bagaimana perkembangan, bagaimana movement, sehingga kami juga tahu bahwa company-company baru, corporate baru pasti menghadirkan inisiatif-inisiatif baru untuk mendobrak market gitu ya. Sehingga kita juga perlu belajar dari mereka. Ya, jadi event kita adalah corporate yang mungkin lebih besar, tapi kami perlu learn, perlu terus adaptasi, terus mengikuti perkembangan zaman, dan salah satunya adalah dengan study competitor market gitu. Jadi itu main pointnya ya. Kemudian kami terus berinovasi mengikuti itu. Nah, itu nyambung ke pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan digitalisasi oleh TAF gitu ya. Jadi tadi juga sudah di-state oleh Pak Tri Raharjo bahwa perkembangan search engine dan social media juga sangat penting ya. Jadi kami membangun brand saat pandemi, justru kami membangun memperkuat dan awareness kami ya, dan kami merasa kami sangat perlu mengembangkan digital channel kami, sehingga kami melakukan beberapa improvement untuk memperkuat website kami, kemudian memperkuat sosial media engagement kami, sehingga dari situlah kami mendapatkan justru unit sales di luar proses bisnis tradisional kami gitu ya. Jadi perkembangan digital itulah yang kami coba terus pantau, kami terus perkuat ya. Tadi selain social media management dan search engine ya, kami juga melakukan beberapa ads ya. Contoh kayak Meta Ads, Google Ads, dan lain-lain. Tapi kami sedang fokus untuk mengembangkan digital marketing kami. Itu mungkin untuk menjawab bagaimana kami menghadapi kompetitor kami belakangan ini. Thank you, Pak.
semoga menjawab. Terima kasih Bapak Richard Wang. Hadirin yang berbahagia, kita telah tiba di penghujung acara. Saya mengucapkan selamat kepada Toyota Astra Financial Service dan para peraih Top Digital Corporate Brand Award 2023 lainnya, serta ucapan selamat terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah turut berpartisipasi dalam acara press conference pada kali ini. Tapi sebelumnya, mohon maaf kepada Pak Richard Wang untuk dapat tampil kembali foto bersama dengan Bapak Tri Raharjo. Silakan untuk diatur mungkin, operator. Ya, silakan. Ya, kami hitung 3, 2, 1, capture. Sekali lagi, 3, 2, 1, capture. Terima kasih banyak Pak Tri Raharjo dan Pak Richard Wang. Baik hadirin, setelah acara press conference ini, kita semua akan segera bergabung dengan acara awarding ceremony dan Info Ekonomi Financial Forum 2023 dan awarding ceremony Top Digital Corporate Brand Award 2023 yang akan dimulai tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Rudi Sukmana bersama seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai bertemu lagi pada acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.